Halo Lighter semuanya, apa kabar? Gua harap kalian semua berada di dalam kondisi yang baik-baik aja. Gak kerasa kita udah masuk di bulan Juni. Artinya apa? Sekitar kira-kira 7 bulan lagi kita bakal berganti tahun. Udah setengah tahun berlalu loh. Walaupun memang tahun ini agak kerasa lambat gara-gara si COVID-19 ini. Nah, di bulan Juni ini kita bakal belajar satu tema yang menurut gua sangat menarik, yaitu tentang tujuan hidup. Sebuah tema yang mungkin pernah jadi pertanyaan banyak orang, terutama buat orang-orang yang secara serius mikirin tentang hidup. Walaupun sejujurnya ya, gua sendiri mikirin tentang tujuan hidup sih waktu mulai-mulai awal SMA lah. Soalnya waktu SD dan SMP boro-boro mikirin tujuan hidup ya. Gua waktu itu sibuk mikirin yang namanya game PlayStation. Jadinya baru mulai mikirin tentang tujuan hidup itu waktu gua menginjak kelas 1 SMA. Nah, gimana dengan lo? Pernah nggak lo bertanya-tanya tentang tujuan hidup? Kira-kira apa ya tujuan gua hidup di dunia ini? Biasanya nih ya, orang-orang mulai mempertanyakan yang namanya tujuan hidup itu waktu lagi dapat masalah, lagi galau, lagi stres, lagi mentok banget sama suatu masalah, atau enggak kalau seumuran kalian mungkin habis diputusin pacar. Nah, biasanya muncul pertanyaan, kalau gitu untuk apa gua hidup ya? Tujuan hidup gua apa kalau gua ngalamin hal ini? Nah, jarang banget orang-orang mempertanyakan tentang tujuan hidup waktu lagi keadaan yang happy-happy aja. Contoh, pernah nggak kalian mendiskusikan tentang tujuan hidup waktu lagi barbekyuan sama teman? Atau nggak lagi makan di tempat makanan yang enak, lagi di suatu pesta, kita ngobrolin tentang tujuan hidup? Jarang banget. Orang yang normal setahu gua hampir nggak ada yang ngelakuin hal tersebut. Nah, makanya nih ya, menarik. Pengkhotbah 7 ayat 2 menuliskan seperti ini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Gue pribadi kenapa sih waktu mulai SMA mempertanyakan tentang tujuan hidup? Karena waktu SMA lah gue mulai yang namanya ngelayat ke rumah duka. Waktu ngeliat orang meninggal, gue jadi merefleksikan diri gue. Kalau gitu, apa ya tujuan hidup manusia di muka bumi? Ada dua jenis jawaban manusia waktu ditanya tentang tujuan hidup. Nah, gue nggak tahu lu tipe yang mana. Tipe yang pertama adalah waktu ditanya tentang tujuan hidup, jawabannya cuma satu. Hidup itu harus happy. Kalau hidup tapi nggak happy, lu mendingan nggak usah hidup. Mungkin kalian pernah dengar ya, kalau lu nggak happy, ngapain hidup? Hidup harus happy. Nah, tipe yang kedua adalah orang yang hidup tapi dia tahu hidupnya itu nggak boleh sekedar happy aja. Harus lebih dari sekedar happy. Harus bermakna. Nah, kalau anak Tuhan, setahu gue nih ya, tipenya tipe yang kedua. Bukan berarti kita nggak boleh hidup happy ya. Justru gue nggak mau berteman dengan orang-orang yang punya tujuan hidupnya nggak mau happy. Waduh, itu nggak fun banget. Dan kalian jangan sampai punya persepsi yang salah dalam hal mengikut Tuhan. Bahwa menjadi anak Tuhan itu harus hidup penuh penderitaan, penuh air mata, nggak ada sukacita. Pokoknya semakin berat hidupnya, semakin bermakna hidupnya. Nah, kalau kalian sampai punya pemikiran seperti itu, kalian harus bertobat ya. Mengikut Tuhan atau menjadi anak Tuhan, hidupnya lebih dari sekedar happy. Karena hidup kita bakal bermakna. Di antara kalian mungkin ada yang bertanya, oke kok kalau gitu gimana caranya hidup kita bisa bermakna? Nah, nggak ada cara lain selain kita bisa mengetahui tujuan hidup kita dan menghidupi tujuan hidup tersebut. Nah, tujuan hidup anak Tuhan sangat erat kaitannya dengan panggilan Tuhan. Kebayang ya, tujuan hidup anak Tuhan sangat erat kaitannya dengan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Dan untuk bisa mempelajari namanya panggilan Tuhan, ada satu tokoh Alkitab yang menurut gue nih ya, wajib kita pelajari kehidupannya. Karena lewat kehidupannya kita bakal memperoleh prinsip-prinsip penting yang bisa jadi modal buat kita dalam menjalani panggilan Tuhan. Nah, kalian tahu siapa tokohnya? Betul, yaitu Bapak Abdurrahman. Bukan kata Bapak Abraham.
3 minggu ke depan kita bakal mempelajari kehidupan Bapak Abraham. Jadi gua harap kalian bisa dengan antusias untuk mendengarkan materi-materi penjelasan dari kehidupan Bapak Abraham. Kisah kehidupannya Abraham dimulai dari sebuah peristiwa yang sederhana, yaitu sewaktu Tuhan berkata kepada Abraham. Ayatnya ada di Kejadian 12 ayat 1 sampai 3. Saya bacain ya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Waktu itu Abraham namanya masih yang lama, yaitu Abram. Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sebelum kita menggali ayat tersebut, gua mau bertanya satu hal, khususnya buat kalian yang hobi traveling, seperti misalnya cross country atau hiking, atau enggak yang suka berwisata ke tempat-tempat yang berbau alam. Bener nggak bahwa tempat-tempat yang punya pemandangan yang indah biasanya sulit untuk dicapai? Dengan kata lain, semakin indah suatu tempat, semakin bagus suatu tempat, semakin instagramable pemandangan suatu tempat, semakin ribet, semakin berat perjalanan menuju ke tempat tersebut. Dan kalau tempat itu merupakan tempat yang baru, waktu kita pertama kali menjelajahinya ada perasaan excited, tapi ada juga perasaan takut. Kebayang ya, ada excited karena bakal melihat sesuatu yang baru, tapi ada rasa takutnya juga karena kita belum pernah ke sana. Nah, mengikut Tuhan hampir ada miripnya dengan seperti itu. Jadinya ada excitednya karena kita tahu kita bakal mengalami sesuatu yang baru, tapi ada rasa takutnya juga karena kita nggak tahu apa yang bakal muncul di hadapan kita. Dan biasanya sih orang-orang lebih merasakan rasa takutnya daripada rasa excitednya. Normal. Gue mau mengajak kita semua untuk sama-sama berimajinasi. Kira-kira gimana ya perasaan Abram waktu mendapat perintah ini dari Tuhan? Bayangin, nggak ada petir, nggak ada hujan. Tiba-tiba Tuhan ngomong ke dia untuk cabut dari negerinya. Nah, Abram ini usianya udah lumayan tua loh. Bukan usia anak muda. Ingat, semakin tua usia seseorang, semakin dia mau mikir. Semakin muda usia seseorang, semakin dia nggak mikir. Nangkep ya? Mungkin kalau anak umur 17 tahun dapat perintah kayak gini, mungkin bisa langsung dengan mudah untuk pergi. Karena jiwanya masih muda. Nah, bayangin Abram yang usianya udah cukup tua. Kira-kira usia 75 tahun. Nah, nggak kebayang dong tiba-tiba dia disuruh pergi dari rumahnya. Dia udah berkeluarga loh. Mungkin nggak muncul kekhawatiran, muncul ketakutan di benaknya? Gua yakin sih muncul. Mungkin dia bakal berpikiran, waduh, gua sekeluarga harus keluar dari negeri ini untuk pergi ke suatu negeri yang Tuhan akan tunjukkan dan Tuhan nggak bilang di mana negerinya. Nanti apa kata orang ya? Apakah gua bakal diomongin sama teman-teman sekampung? Ntar istri gua bakal ngomel nggak ya? Dan gimana dengan pegawai-pegawai gua? Bakal mau ikut nggak ya? Atau mereka pada resign? Nah, itu merupakan pergumulan yang gak mudah di benak Abram. Yang luar biasanya itu gini, walaupun Abraham diserang berbagai ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian, kita lihat respon Abraham waktu mendapat perintah dari Tuhan itu kayak gimana. Kita sama-sama baca dari Kejadian 12 ayat 4. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Setiap kali gue baca bagian ayat ini, dalam hati gue selalu berkata, wow. Atau kalau bahasa Sunda mungkin istilahnya, ini balek lah. Mana ada orang senekat seperti ini. Senekat kayak Bapak Abraham. Dia itu manusia biasa, kayak gue dan lu. Gak punya superpower. Dia juga gak punya kemampuan kayak Dr. Strange yang bisa ngelihat masa depan itu seperti apa. Tapi kok dia bisa ya
memilih untuk taat? Kok bisa mempunyai iman yang bisa mengalahkan ketakutannya? Kok bisa seorang bapak-bapak yang udah berkeluarga, tinggal dengan nyaman di suatu daerah, memilih taat untuk pergi ke suatu negeri yang Tuhan akan tunjukkan kepadanya? Padahal nih ya, di benaknya Abraham itu dia sama sekali nggak pernah kepikiran bahwa kalau dia taat kepada Tuhan, namanya itu akan tercatat di dalam Alkitab dan ribuan tahun kemudian hidupnya bisa menjadi berkat untuk jutaan anak Tuhan lainnya. Sama sekali nggak pernah kepikiran seperti itu. Di benaknya Abraham seperti apa sih? Dia cuma mikir kayak gini mungkin ya. Pokoknya waktu Tuhan memanggil gua harus taat. Karena gua percaya Tuhan punya rencana yang baik buat gua. Nah, prinsip penting yang harus kita ingat dan kita aplikasikan di dalam hidup kita adalah di dalam Tuhan, ketaatan yang kecil selalu memiliki dampak yang besar. Ingat, ketaatan yang mungkin terlihat kecil, terlihat sepele, ujung-ujungnya akan membawa dampak yang sangat besar. Satu hal yang harus kita ingat adalah ketaatan yang kecil bukan berarti mudah untuk dilakukan. Lah, lihat aja hidup Abraham. Waktu Tuhan nyuruh dia pergi, dia nggak nge-share Google Location-nya ke Abraham. Dia nggak ngasih tahu alamat jelasnya seperti apa. Dia pun nggak ngasih gambaran negeri yang akan diberikan oleh Tuhan itu seperti apa sih ke Abraham. Jadi seolah-olah itu Tuhan ngomong ke Abraham seperti ini. Udah Abraham, pokoknya gue bakal nyertain lu, tapi gue nggak akan ngasih bocoran ke lu. Kabar baiknya adalah perlakuan Tuhan kepada gua dan lu adalah sama. Waktu kita mau mengetahui tujuan hidup kita, Tuhan akan menyertai, tapi dia nggak akan ngasih bocorannya. Tugas kita hanyalah melakukan ketaatan kecil di hadapannya. Nah, gimana dengan kalian? Mungkin di antara kalian ada yang berpikir, waduh, udah gua mah apa tuh? Jangan dibandingin sama Abraham yang begitu luar biasa. Nah, kalian jangan punya pemikiran seperti itu. Ingat, gua, elu, dan Abraham sama-sama manusia. Bedanya apa? Dia memilih untuk taat. Nah, kira-kira apa yang lu bisa lakukan di dalam hidup lu? Yuk, kita mulai mentaati dari hal-hal yang mungkin kelihatannya sepele. Misalnya, mengampuni orang tua, mengampuni teman lu yang berbuat salah, putus dari pacaran yang gak bener, hapus situs-situs nggak bener dari handphone lo, atau mungkin video-video nggak bener dari handphone lo. Yuk kita mulai dari ketaatan-ketaatan yang kelihatan kecil, tapi ingat, di dalam Tuhan ketaatan kecil tersebut akan berdampak besar. Ingat, sebelum Tuhan memberitahukan tujuan hidup kita itu seperti apa, Dia ingin melihat dan menilai ketaatan kita itu seperti apa. Coba bayangin kalau misalnya lu di posisi Tuhan, dan kemudian ada sekelompok manusia yang berdoa ke lu, minta dikasih tahu tujuan hidupnya seperti apa. Tapi di dalam kehidupannya sehari-hari, mereka nggak mau taat kepada perintah-perintah lu. Lu bakal mau ngasih tahu nggak tujuan hidup mereka seperti apa? Ya enggak lah. Lah perkara kecil aja lu nggak mau taat, apalagi gua kasih tahu perkara lu yang besar, yaitu tujuan hidup lu. Nangkep ya? Makanya ingat, dalam mengenali panggilan Tuhan, prinsip penting yang kita pelajari adalah ketaatan yang kecil memiliki dampak yang besar. Pertanyaannya, dalam hal apa lu mulai mau mentaati Tuhan? Sampai jumpa minggu depan.